Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Putri, mahasiswa perbankan syariah Negeri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang diajarkan atau dipelajari selama satu semester terakhir, yaitu mengenai akta syariah. Dan materi yang saya pilih yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dan sebenarnya apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan gambaran dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa sebuah ekonomi lainnya yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar tersebut merupakan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan bank syariah tentu saja berbeda dengan laporan posisi keuangan pada bank konvensional. Pada bank konvensional, laporan posisi keuangan terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, ekuitas. Sedangkan pada bank syariah, laporan posisi keuangan terdiri dari 4 unsur, yaitu aset. Apa itu aset? Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa pada masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Kemudian yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas yaitu utang entitas syariah pada masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu dana syirka temporer. Dana syirka temporer merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari suatu individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah merupakan hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Yang keempat yaitu ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirka temporer. Kemudian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang dengan tujuannya adalah untuk memuat informasi keuangan yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi, laporan laba rugi itu ditunjukkan oleh sebuah perusahaan untuk menunjukkan kepada kita mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut selama 1 tahun misalnya, atau sesuai dengan kesepakatan pada perusahaan tersebut. Laba seringkali dijadikan sebagai ukuran kinerja atau dasar bagi perhitungan imbal hasil investasi, atau biasa disebut dengan
investment atau penghasilan bersaham, atau yang disebut juga dengan earning per share. Pada umumnya, format laporan keuangan laba rugi terdiri dari dua unsur utama, yaitu penghasilan atau income dan beban atau expense. Namun pada laporan laba rugi keuangan syariah memiliki perbedaan, yaitu terdapat tiga unsur utama: penghasilan atau income, yang kedua hak, ketiga atas bagi hasil, dan beban. Jadi antara laporan keuangan laba rugi konvensional dan syariah tentu memiliki perbedaan, di mana laporan keuangan laba rugi pada bank konvensional hanya memiliki dua unsur, sedangkan pada laporan keuangan laba rugi pada bank syariah memiliki tiga unsur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen laba rugi. Yang pertama yaitu penghasilan atau income. Apa itu penghasilan atau income? Penghasilan atau income merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Di sini biasanya periode akuntansi ditentukan oleh perusahaan masing-masing, dan periode akuntansi ini ditentukan dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian yang kedua, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirka temporer. Bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan, dan unsur yang tidak bisa dikelompokkan sebagai unsur beban atau ketika untung atau pendapatan ketika rugi, dan hak pihak ketiga atas bagi rugi inilah yang menjadi perbedaan antara laporan keuangan laba rugi pada konvensional dan syariah, karena pada dasarnya hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirka temporer tidak ada pada laporan keuangan konvensional. Kemudian yang terakhir yaitu beban atau expense. Beban atau expense merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode tertentu atau selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Jadi setelah pemaparan mengenai dua laporan akuntansi yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan konvensional dan syariah tentu memiliki perbedaan. Contohnya saja pada laporan posisi keuangan, di mana unsurnya yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Namun pada laporan keuangan syariah terdapat satu unsur tambahan, yaitu dana syirka temporer. Begitu juga dengan laporan keuangan laba rugi, di mana biasanya pada bank konvensional hanya ada pendapatan atau pemasukan dan beban. Namun pada bank syariah terdapat tiga unsur, yaitu pendapatan, hak bagi hasil atas dana
syirkah untuk pihak ketiga, dan yang terakhir baru dipulangkan dengan beban-beban. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai 2 laporan keuangan yang saya pelajari di akuntansi syariah pada semester ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi